Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan pembuatan amigurumi unicorn atau kuda ini. Nih sebelumnya pada video part 1 kita sudah membuat 2 lembar rajutan yang akan kita gabung atau kita selesaikan untuk menjadi amigurumi unicorn kita ini. Oke, di sini untuk penggabungannya saya akan memakai benang yang sama, jadi tetap benang warna merah muda ini. Di sini kita lihat teman-teman bila disatukan ya. Posisi dua lembar rajutan kita ini di bagian punggungnya di sini. Ini terlihat sekali ya, lurus. Jadi kita nanti merajutnya adalah menembus dari yang sini sampai dengan belakang. Jadi melewati 4 loop ya. Semuanya loop yang ini, yang ini, yang ini, yang ini semua ditembus ya. Ditembus sampai begini. Jadi nanti rajutnya kita menggunakan SC keliling. Harapannya nanti dia akan rapat dan kuat ya. Karena melewati ke semua loopnya. Untuk memulai kita akan menggunakan standing SC, jadi buat slip knot terlebih dahulu. Lalu tusukkan hakpen. Dimulai dari bagian punggung sini, jangan dari belakang sini ya teman-teman. Jadi agak dekat leher sini adalah 2 stitch dari leher. Ini paling sudut ya, paling sudut. Ini nomor 1 anggap aja ya teman-teman. Kemudian berarti di sebelahnya. Jadi di sini nomor 2. Sini juga nomor 2. Begini. Harapannya nanti jika terakhir ini bagian ini kan nanti tertutup oleh pelana kudanya ya. Jadi tidak khawatir kalau misalnya bagian ini kurang rapi atau apa, masih tertutup atau tersamarkan oleh pelana kuda. Jadi di sini di setiap gabungan stitch ini yang antara yang lembaran depan dan belakang kita buat 1 SC, kecuali nanti pada bagian sudut itu kita bisa buat lebih dari 1 SC karena untuk membantu perpindahan atau di bagian lengkung ini supaya lebih rapi ya. Di sini sudah, kemudian di bagian ini tembus sebelah sini begini. Kemudian yang di sini pokoknya semuanya ditembus aja. Nanti kita ketemu di daerah sini ya, sebelum lengkungan. Ini saya sudah agak bagian atas ya sampai sini. Ini kalau di bagian sudut-sudut bisa membuat 2 sampai dengan 3. Kalau ini dirasa 2 sudah cukup, maksudnya dia posisinya sudah bagus untuk bisa memulai ke dataran yang sebelah sini, itu berarti cukup 2. Kalau nanti dirasa kurang berarti buat sampai dengan 3 SC di dalam satu stitchnya. Nah ini sama yang sini. Ini sisa-sisa benang sembunyikan ke dalam. Jadi nanti dia akan aman, akan rapi juga dilihat dari luar karena dia berada di dalam. Ini kita sampai sudut lagi. Berarti sini lebih dari 1. Tadi sudah saya buat 1, berikutnya lagi berarti buat 2. Nah kalau dirasa untuk ke sebelah sini masih kejauhan, ini supaya tidak terlalu melengkung, boleh ditambah 1 lagi. Nah jadi itu menyesuaikan aja jumlah SC yang dibuat saat berada di sudut ya, memudahkan teman-teman pergerakannya untuk menyatukan 2 lembar kuda, 2 lembar badan kuda ini yang sudah kita buat tadi. Nah seperti ini.
sambil dilihat bagian belakang supaya pas ya, rapi jadinya. Nah, gitu. Nah, ini saya sampai sudut sebelah sini. Sini saya isi dengan 1. Kemudian tambah lagi. Nah, tambah 1 lagi, berarti jadi 2. Dirasa sudah cukup, tidak masalah, berarti tidak perlu tambah lagi. Berikutnya menyatukan stitch sebelahnya ya. Ini daerahnya chain tadi, chain tambahan untuk membentuk bagian kepala. Nah, seperti itu. Jadi untuk sudut itu kondisional ya teman-teman, bisa 2 SC, bisa 3 SC, asalkan posisi atau pergerakan dari hakpen teman-teman sudah nyaman untuk melanjutkan ke sisi berikutnya, berarti sudah cukup. Kalau kurang, berarti minta ditambah lagi. Setelah sampai di pertengahan leher ya, sebelah sini, kita istirahat dulu. Bisa pasang stitch marker, bisa juga tidak. Saya pasang aja daripada kesenggol, nanti lepas ya rajutannya. Kita akan mulai mengisi dengan dakron sebelah sini. Ya, jadi diisi sedikit-sedikit supaya bisa masuk ke bagian sudut sebelah sini. Jadi bisa pakai jari, atau kalau misalnya teman-teman mau bisa pakai pangkal hakpen, atau pakai sumpit, atau pakai apa aja, ujung gunting, itu silahkan aja dibantu pakai apa. Dirasa sampai cukup padat ya, supaya nanti dia gembungnya itu awet, karena dakron ini sekarang mungkin terlihat menggembung, tapi nanti lama kelamaan dia pasti akan kempes. Tapi kan harapannya kempesnya nggak buru-buru banget gitu, maksudnya ya jangka waktu 1 tahun 2 tahun wajar ya, termasuk seperti kayak bantal kita misalnya gitu kan, lama-lama juga kempes, tapi kan nggak cepet gitu loh, maksudnya nggak buru-buru amat. Nah, seperti ini diisi ya, sambil dipaskan. Kalau bagian kepala yang agak ada tonjolannya, berarti kita arahkan dakron untuk menuju sudut sebelah sana begitu. Jadi supaya nantinya tidak kosong ketika sudah terlanjur terrajut rapat, baru aduh yang sebelah sini kok ternyata kurang ya gitu kan. Males banget kalau mau dada lagi. Nah, makanya mumpung sekarang masih terbuka, usahakan pengisiannya sudah sebanyak mungkin, atau maksudnya ya jangan sampai rajutan kita juga terlihat bolong-bolong gitu, tapi sudah penuh gitu ya. Penuh yang sebaik-baiknya, penuh, bukan penuh yang berlebihan. Ini saya sudah hampir akhir ya. Jadi di sini kita akan rapikan. Ini yang awal kan ada bendolan dari saat membuat standing SC, itu ada slip knotnya, jadi itu kita tarik agak masuk ya. Nah, seperti ini supaya dia tersembunyi. Kemudian bantu pakai jarum untuk memasukkan sisa benang. Nah, seperti ini. Nah, tarik. Jadi sini sudah lebih rapi. Nanti ini bisa dipotong belakangan. Kemudian lanjut menutup bagian sini sampai dengan stitch paling akhir di bagian punggung ini ya, sampai di sini. Kemudian setelah tertutup rapat, kita buat slip stitch ke
stitch sebelahnya, lalu tambah 1 chain sebagai pengaman sebelum putus benang. Untuk putus benangnya cukup panjang ya teman-teman. Bila teman-teman mau menjadikan ini gantungan kunci, bisa dari sekarang ketika ini buat dulu beberapa chain gitu ya, sampai dengan panjang yang diinginkan maksud saya. Kemudian nanti misal ini tidak saya hitung ya berapapun jumlah chainnya, cuman contoh aja misalkan teman-teman mau ya, misal sekian. Kalau kurang panjang nanti bisa dipanjang, ini cuma contoh aja. Kemudian buat slip stitch ke stitch di sini lagi, baru ini selesai seperti ini. Misal ini nanti lebih panjang, lebih bagus ya, panjang gitu, jadi bisa buat cantolan di mana. Kemudian tambah 1 chain, baru putus benang. Sama seperti tadi, misalkan tidak buat chain ini, berarti tadi setelah slip stitch buat 1 chain, kemudian putus benangnya cukup panjang. Kenapa? Supaya mudah saat kita mau merapikannya untuk menyembunyikannya ke badan rajutan. Jadi kalau seperti ini mudah ya, tinggal di sembunyi-sembunyikan, ditusuk-tusukkan. Seperti ini. Nah, ini masuk, keluarkan di stitch mana saja, bebas. Seperti ini. Oke, tarik sampai rapat ya, maksudnya lebih rapi. Ini beberapa kali keluar masuk badan, jadi dia benangnya akan tertahan di sela-sela atau di tengah-tengah dakron, jadi lebih aman ya, nggak khawatir dia lepas atau keluar, asalkan tidak diodol-odol. Nah, seperti ini. Lalu rapikan, agak tarik sedikit sebelum menjahit, lalu potong, menggunting. Nah, seperti ini. Jadinya badannya sudah terbentuk. Oke, sekarang kita tinggal buat pelana, ekor, dan surainya serta tanduknya. Untuk tanduk di sini saya pakai warna kuning ya, jadi bebas aja sih sebenarnya, mau kuning apa mau putih silahkan. Perajutan tanduk di sini di bagian kepala ini kan ada yang menonjol sekali, jadi ini agak maju sedikit ya. Kalau dari sebelah sini hitungannya mungkin kurang jelas di layar, tapi coba sambil dicocokkan dengan punya teman-teman. Dari ujung itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti berikutnya 1, 2, 3, 4. Berarti berikutnya di sini kita beri stitch marker untuk kesenggol kameranya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4 sebelahnya ya. Berarti ini stitch kelima dari samping gitu. Kemudian ini ke samping lagi, dari stitch ini geser lagi, ini dihitung 1, 2, 3, 4, berarti mulainya di sini ya. Dari stitch marker dihitung ke samping, stitch markernya dihitung sebagai 1, 2, 3, 4, berarti di yang keempat ini kita akan attach benang tanpa membuat slip knot ya. Jadi seperti ini. Bagian ekor benang cukup panjang, nanti akan kita pakai untuk merapikan dia masuk ke dalam badan rajutan seperti ini. Buat chain di sini ya, supaya dia tidak terlepas. Tidak terlihat ya pada layar, maaf ya kalau kurang jelas. Nah, seperti ini. Lalu di stitch yang sama kita buat 1 SC.
Sisa benang boleh diikutkan di bagian belakang. 1, kemudian sebelahnya juga 1, berarti kita buatnya 4 ya teman-teman, sampai dengan batasnya adalah stitch marker 2, 3, stitch marker lepas, kemudian 4. Setelah itu kita putar rajutan buat 1 chain. Setelah itu kita buat decrease, jadi ini skip 1, langsung di sebelahnya buat 1 SC, kemudian plus 2 SC, 1, 2. Lalu setelah itu putar lagi 1 chain, kita buat decrease, berarti ini skip, sebelahnya buat 1 SC, kemudian 1 SC. Dan ini yang terakhir, belum terakhir ya. 1 chain kita skip, berarti di sini buat 1. Ini hanya buat 1 decrease ya, 1 skip, 1 SC, kemudian kita balik lagi 1 chain, dan di stitch sini kita isi dengan 1 SC, lalu 1 chain dan putus benang. Cukup panjang karena akan kita pakai untuk merapikan ke dalam badan rajutan. Karena kalau terlalu pendek justru merepotkan ya untuk merapikannya. Jadi ini bisa kita rapikan, selip-selipkan sampai ke dalam. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, tusuk-tusukkan, keluar masuk seperti itu sampai dengan rapi, tidak bersisa. Ini hasilnya setelah bagian tanduknya dirapikan ya. Jadi ini tadi sisa benang kan sudah dimasukkan ke badan rajutan sini. Kemudian sekarang kita akan buat pelananya. Saya pakai warna putih. Jadi awalan kita buat 15 chain terlebih dahulu. Ini lalu setelah selesai membuat 15 chain, kita mulai round 1 pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita mulai round 1. Kita mulai membuat 13 SC. 1, masing-masing chain kita isi dengan 1 SC ya. Jadi sebanyak 13 chain diisi dengan 1 SC. Jadi nanti buat dulu 13 SC ya. Beri penanda di SC pertama. Seperti ini, pelan-pelan aja. Setelah selesai membuat 13 SC, di ujung sini masih ada 1 chain. Di 1 chain terakhir kita isi dengan 3 SC langsung ya. Jadi di dalam 1 stitch kita isi 3 SC langsung seperti ini. Nah, kemudian kembali kita buat di sisi sebelah sini dari chain ya, dari utas chain yang sebelah sini kita buat 12 SC. Lalu setelah selesai membuat 12 SC, nanti akan ada sisa 1. Di sini kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam 1 stitchnya ini. Di sini. Ups. Nah, seperti ini. Perajutan kita kali ini continuous round, jadi tidak membuat slip stitch di akhir round ya. Untuk
round 2 langsung berpindah ke stitch pertama yang kita beri stitch marker. Sini kita lepas dulu dan langsung di sini membuat increase. Ini round 2 langsung membuat increase, pasang stitch marker pada stitch pertama, lalu buat 12 SJ. Setelah 12 SJ kita buat 3 increase. Jadi di 3 stitch 1 2 3 ya, 1 2 3 secara berurutan kita isi masing-masing stitch dengan increase ya. 2 SJ di dalam satu stitchnya. Di sini increase yang pertama, sebelahnya isi lagi dengan increase. Jadi increase yang kedua, lalu sebelahnya juga increase ya, increase yang ketiga. Lalu setelah itu di sebelahnya mulai membuat 12 SJ. Jadi sebanyak 12 stitch, masing-masing stitch diisi dengan 1 SJ. Ini saya sudah buat 3 4 dan seterusnya dulu. Dan setelah 12 SJ ada sisa 2 stitch. Di sini kita akan isi dengan 2 increase. Jadi setiap stitch diisi dengan increase. Nah, sudah selesai. Kita lepas stitch marker, lalu kita buat slip stitch ke SJ pertama kita di sini. Lalu tambah 1 chain dan potong benang cukup panjang ya, karena nanti akan kita pakai untuk menjahit ke badan kuda poninya. Untuk mempercantik, kita akan buat slip stitch ya, memutar di sini. Di sini boleh pakai warna lain, silahkan warna apa saja yang teman-teman mau. Sini saya pakai warna biru. Jadi sebenarnya bisa dimulai dari stitch mana aja, tapi di sini saya mau mulai dari stitch yang dekat dengan akhir round 2 tadi ya, akhir dari perajutan bagian pelana ini. Nah, di sini kita posisinya seperti ini ya. Benang ada di bawah rajutan. Hakband dari atas ini saya masukkan di ini ya, pergantian round ini. Di sini. Di sini. Nanti kita merajutnya di sini. Nah, jadi di sini dari atas ke bawah gini, tusukkan aja. Kemudian kait ya benangnya. Langsung ke stitch atau lubang berikutnya, masuk lagi dan kait. Seperti ini. Kita buat slip stitch di atas permukaan rajutan kita. Seperti ini. Ya, lanjut lagi, tusuk, kait, slip stitch, tusuk, kait, slip stitch. Silahkan dilanjutkan teman-teman sampai dengan kembali ke sini. Ini saya sudah hampir akhir. Di sini tempat slip stitch pertama, jadi ini kita masukkan ke sini seperti ini ya. Lalu kita potong benang. Sini cukup panjang nanti supaya mudah kalau mau merapikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau mau pakai jarum jahit bisa, mau pakai
hakpen untuk merapikan juga boleh. Ini masukkan hakpen ya. Ini adalah slip stitch pertama, ini terakhir ya, ini pertama, ini kedua. Kita masukkan hakpen melewati kedua loopnya yang slip stitch yang kedua, 1 2 di sini masuk gini. Kemudian tarik masuk benang sisa ini ke dalam sini di lubang atau slip stitch yang pertama. Tarik masuk ke belakang. Nah, lebih rapi ya, tampilannya sedikit lebih rapi. Kemudian di bagian belakang ini kita slip-slipkan. Ini bisa dibuat simpul dulu biar lebih rapat atau kuat, terjaga di belakang ya. Nah, gini. Kemudian ini diselip-selipkan ke sela-sela ini benang ya. Nah, begini. Nanti kalau sudah selesai bisa putus benang dan kita akan jahitkan bagian pelana menggunakan benang yang putih. Yang biru nanti akan disembunyikan di bagian dalam ya, jadi tidak terlihat dari luar seperti ini ya nantinya. Nah, begini nanti kita jahitkan ya. Oke, sekarang kita akan jahit. Di sini saya pakai beberapa jarum pentul. Nah, karena saya menginginkan bagian ini kuda poninya menghadap ke arah kiri untuk yang bagian right side-nya atau yang rapihnya ya, teman-teman. Jadi bagian ujung ini akan saya letakkan di bagian belakangnya sana. Jadi supaya kalau misalnya dilihat dari sini, sebelah sini rapi ya. Jadi bagian penjahitan atau akhir ada di bagian sebelah sini semua, termasuk tadi bagian tanduk juga ada di bagian belakang sini. Jadi yang rapi ada di rapi semua gini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Sudah, kalau sudah pas posisinya, dirasa sudah pas letaknya begini, kita pasang jarum pentul di beberapa tempat. Hati-hati ya, karena ini kan rajutan kita kecil, jadi jarum pentul itu kadang nembus kena ke permukaan kulit kita. Jadi menusukkannya hati-hati, diarahkan ke tempat yang cukup dalam, jadi tidak sampai keluar. Karena saya beberapa sudah kena gitu ya, jadi udah pengalaman kena maksudnya. Jadi di sini untuk penjahitan saya pakai jarum yang ujungnya runcing bagian belakang tapi cukup lebar. Nah, benangnya ini kita pecah ya, kita pecah begini. Jadi ada helaian-helaiannya ya. Nah, terpisah jadi dua. Ini ada yang 2 helai, ini ada yang 3 helai. Jadi total ini satu benang ini adalah 5 helai atau 5 ply. Makanya kadang benangnya berapa ply. Nah, kita hitungnya dari sininya ya. Setelah dipecah, helaiannya terdiri dari berapa helai gitu. Satu helai benang ini ternyata terdiri dari 5 helai benang kecil-kecil. 1 2 3 4 5. Makanya terkadang milk cotton yang 5 ply, ada yang 4 ply gitu ya. Jadi dari jumlah helaian yang menyusun helaian. Nah, di sini saya pakai yang 3 helai. Tidak masalah sebenarnya, kalau mau yang 2 juga oke, silahkan. Nih saya pakai yang 3 terlebih dahulu. Nanti kalau kurang bisa pakai yang 2 helai. Nih sudah, kemudian kita jahitkan. Ya, posisi seperti ini. Tidak ada patokan khusus untuk jahit menjahitnya, yang penting dia
kuat ya terjahit ke badan rajutannya. Gini, keluar masuk aja. Kalau ini sih tidak ada harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Yang penting dia rapi dan terjahit kuat. Nih, kita tidak menusukkan ke arah sini, tapi di putih ini supaya lebih tersamarkan ya. Jahitan kita tersamarkan hasilnya. Tusuk. Ini kan tidak semudah dengan menjahit pada kain, jadi tidak bisa persis di sebelahnya begini, tidak apa-apa, kita lompati, nanti kita kembali lagi ke situ masih bisa. Kalau tangan teman-teman licin karena keringat, bisa dibantu menggunakan kain untuk menarik ini, atau kalau tidak pakai obeng seperti saya. Obengnya seperti ini, kecil. Ini sebenarnya obeng untuk kabel atau apa ya, tapi saya nyaman pakai ini, jadi dia benar-benar rapat gitu ya, menjepit, jadi membantu sekali kalau untuk menarik jarum gitu, lebih kuat, tangan tidak licin, tidak khawatir. Seperti ini ya. Kemudian bisa dari belakangnya ke depan atau langsung ke depan lagi, bebas aja teman-teman mau jahit seperti apa. Nah, seperti ini. Tarik lagi. Kalau nanti yang kita lewati ini kan cukup lebar-lebar ya jaraknya, kurang rapat ya menurut teman-teman, nanti mau dijahit masih bisa kita ulang jahit ke sebelah situ menggunakan sisa benang yang ini atau pakai yang masih kita pakai sekarang. Ini kan masih panjang, jadi tidak usah khawatir tentang penjahitannya, bisa dijahit nanti juga bisa gitu, bisa dilewati dulu, sekarang dijahit lagi nanti. Silahkan dilanjutkan penjahitannya teman-teman. Nah, begini. Kalau misalnya mau ke sini ini kesulitan, keluarkan dulu di badan rajutan, tidak apa-apa. Di badan si amigurumunya tidak apa-apa, seperti ini. Ya. Itulah kenapa lebih baik benangnya panjang, karena kita tidak tahu kita butuh benangnya itu pemakaiannya untuk apa. Nah, dari setelah sini masuk lagi ke stitch yang sama, jadi dia sembunyi ya, dan kita bisa mengarahkan ujung jarum itu mau kemana, begitu. Ini ya salah satu tips dan trik kalau menjahit rajutan. Kita butuh sisa benang itu panjang, walaupun yang dijahit kecil. Bukan hanya butuh pendek, tapi kadang panjang karena untuk mengarahkan jarum untuk penjahitan. Nah, seperti ini. Silahkan dulu dilanjutkan teman-teman. Penjahitan menggunakan helaian benang yang tadi sudah selesai. Sekarang benang yang berikutnya. Misalnya ini sudah rapat, sudah tidak perlu tambahan jahitan, gimana? Ya nggak apa-apa, ini tinggal dirapikan aja sisa benang ini, rapikan, anggap aja memang udah selesai jahitannya. Jadi memang udah tinggal masukin aja ke badannya si amigurumi gitu. Jadi udah selesai, nanti tinggal potong benangnya. Nah, seperti ini. Selip-selip aja, selip ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sampai dirasa sudah rapi, udah kuat, udah cukup, ya sudah selesai. Nah, seperti ini saja. Lalu potong benangnya, agak tarik sedikit sebelum potong benang, jadi nanti dia akan tertarik ke dalam dakron. Setelah selesai, sekarang kita potong benang ya. Di sini warna-warni, silahkan bebas aja, mau satu warna juga tidak apa-apa, warna-warni juga tidak apa-apa. Potongnya yang
yang ini sekitar 10 cm nanti untuk bagian surai di sini. Kemudian yang ini sekitar 22 sampai 25 ya, bebas aja. Nanti ini untuk bagian ekor. Nah, kita pasang dari yang mana bebas, silahkan mau yang mana aja, ini yang gampang. Saya untuk bagian ekor dulu. Ini langsung jadikan satu, ditekuk begini ya, tekuk seperti ini. Pegang ya ujungnya ini. Kemudian masukkan hakpen. Ini tetap saya pakai nomor 5 untuk masukkan. Kalau memang kesulitan nanti bisa pakai nomor 6 ya, atau lebih besar untuk menarik ini benang-benang kita ini. Nah, begini pegang, lalu tarik semuanya. Kalau tidak bisa satu kali tarik, bisa beberapa helai dulu. Nah, seperti ini. Kemudian masih di tempat yang sama, tarik yang lainnya. Begini ya. Nah, teruskan sampai semuanya tertarik melewati stitchnya. Kalau sudah, tarik semuanya begini, cari loop tengahnya, lalu ini tarik sisa benang. Yes, nah sudah jadi deh ekornya ya. Seperti ini saja buat ekornya, warna-warninya. Nanti tinggal dirapikan, teman-teman mau panjangnya seberapa, ujungnya tinggal digunting aja ya. Kemudian ini kalau punya saya gini, dicek. Nah, misalnya panjangnya mau yang seberapa nih, sekian ya misal. Oke, berarti kita pegang, lalu tinggal gunting. Nah, begini hasilnya udah lebih rapi ya bagian ekor. Sekarang untuk bagian surai di sini satu-satu. Kalau di sini satu-satu. Urutan bebas teman-teman ya. Jadi mau warna apa dulu yang dipasang bebas aja. Di sini misalkan saya mau warna ungu dulu deh gitu ya. Warna ungu. Posisinya mulai dari agak puncak sebelah sini. Jangan puncak sekali tapi agak puncak di sini. Ini anggap aja ini adalah telinga ya. Agak menonjol sedikit anggap telinga, berarti mulai dari agak bawahnya sini. Nah, begini. Tarik ke dalam sini. Sudah. Masing-masing pelan-pelan satu persatu ditarik atau dimasukkan di sini ya. Jadi gini. Kalau yang ini gantian satu-satu aja bisa ya. Nah, silahkan teman-teman. Ini nanti juga sama, tinggal dirapikan aja panjangnya mau seberapa. Ini sudah terpasang semua, sekarang tinggal kita rapikan mau panjangnya seberapa. Misalkan ini ya, saya segini. Nanti baru cek lagi, misal begitu. Nah, hasilnya sudah jadi seperti ini unicorn kita, teman-teman. Nah, sudah sangat imut ya dan cantik warnanya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Dan selamat berkarya teman-teman. Semoga sehat selalu ya.